Alma terpana. Apa dia tidak salah dengar? Benarkah Daniel mengajukan pertanyaan itu? Hahaha, pertanyaan yang aneh. Untuk apa dia menyesal menikah dengan Daniel? Menikah dengan pria itu adalah impiannya. Semua orang tahu itu, kecuali Daniel sendiri. Kenapa kakak bertanya seperti itu? Aku hanya merasa kamu mulai menyesali pernikahan ini. Aku tidak pernah menyesal menikah denganmu, Kak. Alma menjawab sendu. Lalu, mengapa akhir-akhir ini kamu menghindariku? Apa namanya kalau bukan menyesal? Bukannya kakak yang ingin menjaga jarak? Apa maksudmu, Al? Aku tidak pernah ingin menjaga jarak denganmu. Alma kesal dengan arah pembicaraan itu. Dia berdiri dan meninggalkan Daniel tanpa kata. Daniel yang merasa tidak puas ikut berdiri dan mengejar Alma. Dia memegang lengan Alma. Al, pembicaraan kita belum selesai. Apa maksud dari kata-katamu? Aku tidak perlu menjelaskan. Aku akan menjaga jarak sesuai dengan keinginan kakak. Alma berusaha melepaskan cekalan tangan Daniel. Al, aku tidak pernah ingin menjaga jarak denganmu. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Bukankah dengan membuat kita tidur berpisah seperti ini untuk menjaga jarak? Bukankah dengan menyembunyikan hubungan kita pada orang lain untuk menjaga jarak? Bukankah kakak tidur di sofa malam itu juga untuk menjaga jarak? Sikap kakak yang mana yang tidak ingin menjaga jarak? Kakak menanyakan pertanyaan. Apa aku menyesal menikah dengan kakak? Seharusnya kakak mengembalikan pertanyaan itu pada kakak sendiri. Kalau kakak menyesal menikah denganku, kakak bisa menceraikan aku. Lepaskan aku. Alma berkata dengan berkoar-koar. Dia mengibaskan tangan Daniel dan berlari ke kamar. Daniel hanya melongo, terlalu terkejut mendengar semua perkataan Alma. Dia tersadar setelah Alma menutup pintu kamarnya dengan keras. Daniel mengejar Alma, tapi pintu sudah terlanjur tertutup. Daniel berusaha membuka pintu, namun Alma menguncinya dari dalam. Al, buka pintunya. Al, Daniel mengedor-ngedor pintu, namun tidak ada jawaban. Al, kamu salah paham. Buka pintunya. Biarkan aku menjelaskan. Suara Daniel terdengar putus asa. Alma tidak kunjung memberi jawaban. Al, aku melakukannya bukan untuk menghindarimu. Semua yang kulakukan hanya untuk melindungimu, Al. Buka pintunya. Daniel tetap saja memohon, namun Alma yang tetap teguh pada pendiriannya. Setelah beberapa puluh menit membujuk dan merayu, akhirnya Daniel berkata, istirahatlah. Kita akan membicarakan hal ini besok, ketika pikiranmu sudah jernih. Daniel meninggalkan kamar Alma, menuju kamarnya sendiri. Di dalam kamar, Daniel mencoba menelah kata-kata yang dilontarkan Alma. Alma tersinggung karena mereka tidur di kamar terpisah. Mengapa Alma mempermasalahkan hal itu? Bukankah seharusnya Alma bersyukur
karena dia tidak mengambil kesempatan terhadapnya. Dia tidak ingin mengulangi hal yang sama, melakukan perbuatan yang tidak bisa diingatnya. Alma kesal karena dirinya tidur di sofa. Alma harusnya benar-benar berterima kasih terhadapnya. Bayangkan saja, bila mereka tidur satu ranjang dalam kondisi tubuhnya yang memanas. Tentu saja dia akan memakan Alma sampai habis. Alma juga kesal karena dia memintanya untuk merahasiakan hubungan mereka. Ya, dalam hal ini kesalahan ada padanya. Wajar bila Alma tersinggung. Alma pasti merasa tidak dianggap. Padahal dia tidak bermaksud seperti itu. Dia hanya ingin menghindari gosip di perusahaan. Seorang wakil direktur menikahi seorang mahasiswa magang dan menjanjikannya sebagai sekretaris pribadi. Berita ini pasti akan cepat menyebar dan meluas, akan menurunkan kredibilitas dan profesional kerjanya. Bila Alma benar-benar menginginkan pengakuan, dia akan melakukannya ketika Alma sudah keluar dari perusahaan ini dan menyelesaikan pendidikannya. Tapi untuk kedua alasan lainnya, sangatlah tidak masuk akal. Apa Alma berharap bisa sekamar dengannya? Satu ranjang dengannya? Apa wanita itu tidak takut bila suatu saat nanti dia tidak bisa menahan dorongan birahi dan mencumbunya? Apa dengan tidur sekamar Alma tidak akan marah lagi padanya? Pikiran sekamar dengan Alma membuat percikan hasrat kembali menghantam Daniel. Dia kembali mengingat rasa bibir Alma dan aroma tubuhnya. Membayangkan saja sudah membuat Daniel tegang. Besok pagi, dia harus segera menyelesaikan masalah ini. Dia tidak ingin kesalahpahaman ini terus berlanjut. Alma menutup wajahnya. Kemarahan membuatnya tanpa sadar melontarkan kata-kata yang seharusnya tidak perlu diucapkan. Begitu rasa marahnya reda, yang tersisa sekarang hanyalah rasa malu. Ya, dia sangat malu sekarang. Apa yang dipikirkan Daniel tentangnya? Pria itu pasti berpikir dia sangat ingin tidur dengannya. Padahal yang dia permasalahkan bukan masalah tidur bersama, tapi penolakan Daniel terhadapnya. Apa yang harus dilakukannya sekarang? Dia benar-benar tidak punya muka untuk bertemu dengan Daniel lagi. Malam itu Alma tidak bisa tidur. Dia berpikir bagaimana sikapnya ke Daniel nantinya. Setelah berpikir dengan sangat lama, akhirnya Alma memutuskan untuk menghindari Daniel lagi. Pagi itu Alma bangun lebih awal. Dia memasak sarapan dan menyiapkan bekal untuk Daniel. Kemudian dia menyiapkan baju dan sepatu Daniel. Setelah melakukannya, dia memutuskan untuk mandi. Selesai mandi dan berdandan, dia menemui Bu Ida yang sedang berada di dapur. Bi, bangunkan dia pukul 6.50. Kenapa saya yang membangunkan Tuan? Bukannya biasanya Nona yang melakukannya? Iya, aku akan pergi lebih awal. Ada pekerjaan yang masih harus aku lakukan. Minta tolong ya, Bi. Iya, Non. Sarapan dan bekalnya sudah kuletakkan di meja. Untuk baju dan sepatu sudah siap di ruang ganti. Baik, Non. Aku berangkat dulu, Bi. Iya, Non. Hati-hati di jalan. Alma turun ke lobi apartemen. Sebelumnya, ia sudah menyuruh Pak Thohir untuk menyiapkan mobil dan mengantarnya ke kantor. Di dalam mobil, ponsel Alma berdering.
Ternyata dari Nisa. Iya kak. Di mana dek? Lagi di jalan kak? Mau ke tempat magang? Bisa nggak hari ini izin nggak masuk dulu? Loh, ada apa kak? Tadi Akbar telepon kakak, bilang kalau ibu ulang tahun hari ini. Ya ampun kak, bener ibu ulang tahun hari ini? Kok kita bisa lupa ya? Alma menepuk di jidatnya. Bisa nggak kamu izin nggak masuk dulu? Kalau bisa kakak jemput sekarang. Nanti kita bareng kesannya ke sana. Iya, bisa kak. Alma menjawab tanpa berpikir. Mungkin dia akan dinilai tidak profesional. Tapi ini kesempatan baginya untuk kabur dari Daniel. Selain dia bisa bertemu ibunya, dia juga bisa menghindari Daniel. Kata pepatah, sekali dayun, dua pulau terlampaui. Kamu sekarang di mana, Dek? Kakak suruh sopir jemput kamu? Enggak usah, Kak. Biar aku aja yang ke sana. Tunggu ya, Kak. Alma menutup panggilan dan menyuruh Pak Thohir berkendara ke rumah Nisa. 30 menit kemudian, dia sampai di rumah Nisa. Tampak kakak ipar dan juga Joy sudah menunggu. Kita langsung berangkat kak. Naik apa? Aku belum pesan tiket pesawat kak. Aku juga tidak bawa baju ganti. Kita naik Jepri. Masalah baju ganti kita bisa membelinya di Surabaya. Oke deh kak. Ayo kita berangkat. Kamu sudah izin sama Daniel? Sudah kak. Alma menjawab sembari mengambil Joy dari gendongan Chico. Dia tidak berani memandang mata Nisa secara langsung. Ya sudah, kalau begitu, ayo kita berangkat. Daniel kelang kabut begitu mengetahui Alma tidak ada di rumah. Dia menghubungi Alma, namun tidak ada jawaban. Kemudian dia bertanya pada Bi Ida. Jawaban Bi Ida menuntunnya untuk pergi ke perusahaan. Di perusahaan dia tetap tidak bisa menemukan Alma. Akhirnya dia menelepon Pak Thohir, orang terakhir yang mengantar Alma. Kamu antar dia kemana? Kenapa tidak ada di perusahaan? Nona muda, Tuan? Tadi Nona meminta saya untuk mengantar ke rumah kakaknya. Daniel menutup telepon. Tidak lagi mendengarkan kata-kata Pak Thohir. Hah, si pembuat masalah kabur lagi. Dia tidak boleh membiarkan hal ini terjadi. Kali ini dia harus meluruskan kesalahpahaman di antara mereka. Daniel memacu kendaraannya ke rumah Nisa. Di perjalanan tak henti-hentinya dia menelepon Alma, tapi panggilannya selalu dialihkan. Merasa tidak sabar, akhirnya Daniel menelepon Nisa. Ya, Uncle Neil, dia bersamamu kan? Alma, iya, dia bersamaku. Kirim alamat rumahmu. Aku perjalanan ke sana. Loh, kami sedang tidak di rumah. Bukankah Alma sudah memberitahumu? Memberitahu apa? Kami sedang di Surabaya sekarang. Ibu ulang tahun. Kami ingin memberi kejutan. Jadi kalian di Surabaya sekarang? Iya. Daniel memukul kemudi mobil dengan keras. Merasa sangat frustasi. Daniel akan menghubungi anak buahnya untuk menyiapkan Jepri. Ketika ponselnya berdering, Tito sedang menghubunginya. Bos, Anda di mana? Di Ruth sedang mencari Anda. Aku di luar. Tolong segera kembali ke perusahaan, bos. Mood direktur sedang tidak baik. Sepertinya beliau tidak setuju
mengenai beberapa perusahaan yang di lockout. Iya, aku segera kembali. Daniel menghela nafas kesal. Niatnya untuk menyusul Alma harus pupus karena harus menghadiri meeting sialan. Seharian Daniel uring-uringan. Grace yang sudah menjadi sekretarisnya selama setahun terakhir tidak luput dari kekesalannya. Hari itu dia harus pergi ke beberapa anak perusahaan untuk mengevaluasi kondisi perusahaan. Waktu menunjukkan pukul 17.37 WIB. Ketika dia menyelesaikan pertemuan dengan perusahaan ketiga. Untuk perusahaan selanjutnya, aku serahkan padamu. Aku akan pergi ke Surabaya. Daniel menepuk bahu Tito. Wajahnya terlihat lelah. Untuk apa ke Surabaya, bos? Tito bertanya dengan bingung. Menjemput si pembuat masalah. Malam ini aku tidak pulang. Bisa pulang besok atau lusa. Lihat sikon. Nona muda di Surabaya. Pantas saja hari ini dia tidak ada. Saya pikir dia mungkin ke rumah kakaknya. Segera hubungi aku bila ada kondisi mendesak. Baik, bos. Mari saya antar. Tito mengantar Daniel ke landasan. Di sana terlihat pilot dan copilot Jeffrey-nya sudah menunggu. Malam itu Daniel pergi ke Surabaya. Sepanjang perjalanan, pikiran dipenuhi dengan Alma. Memikirkan bagaimana baiknya dia harus bersikap dan meluruskan kesalahpahaman ini. Menjelang jam 7 malam, dia tiba di Surabaya, kota yang sering dikunjungi selama beberapa tahun terakhir. Kota tempat Nisa dan Joy berada. Sekarang dia kembali ke kota itu bukan untuk Nisa atau Joy, tapi untuk Alma. Entah mengapa dia merasa perasaan devado. Perasaan yang sama untuk orang yang berbeda. Alma sedang bersenang-senang. Siang itu mereka merencanakan kejutan untuk ibunya. Meskipun persiapan yang dilakukan super dadakan, tapi acara itu berlangsung dengan sangat menggembirakan. Akbar membawa Bu Rusmi ke aula hotel tempat perayaan dilaksanakan. Di sana, Nisa, Alma, Jiko, dan Joy sudah menunggu. Bu Rusmi tampak terharu melihat anak, cucu, dan menantunya berkumpul dan merayakan ulang tahun. Mereka bersenang-senang. Alma benar-benar bisa melupakan Daniel meskipun hanya sejenak. Selesai acara, mereka kembali ke rumah Bu Rusmi. Nisa memesan catering dadakan dan membagikan ke tetangga sekitar. Setelahnya mereka beristirahat karena kelelahan. Menjelang malam, Nisa dan Alma membantu Bu Rusmi memasak makan malam. Nak Daniel nggak mrene ya, Nduk? Nak Daniel nggak kesini ya, Nduk? Tanya Bu Rusmi. Enggak, Bu. Dia banyak kerjaan. Nggak sempat mau kesini. Nisa ingin membantah ucapan Alma. Tapi Alma segera menyikut pinggangnya. Nisa sudah memarahi Alma karena dia pergi tanpa memberitahu Daniel. Akhirnya Alma berbohong. Dia mengatakan takut tidak diizinkan Daniel, makanya dia memutuskan untuk tidak memberitahu tentang kepergiannya. Meskipun tidak percaya dengan ucapan adiknya, pada akhirnya Nisa tidak lagi banyak bertanya. Itu rumah tangga adiknya. Dia tidak boleh terlalu banyak ikut campur. Ketika mereka sedang asik memasak,
terdengar pintu rumah diketuk seseorang. Akbar berinisiatif untuk membukanya. Kemudian di ruang depan dia berteriak-teriak, Kak Al, Paman, maksudku suamimu datang." Mendengar suara Akbar, ketiga wanita itu serentak ke ruang depan untuk melihat siapa yang datang. Dan benar apa kata Akbar, suaminya sedang ada di sana, berdiri dengan muka lelahnya. Alma benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. "Loh, Nak Daniel, katanya nggak bisa datang karena banyak kerjaan." Ibu Rusmi memimpin pasukan. Dia segera menghampiri Daniel. "Iya, Bu, pekerjaannya selesai lebih awal. Selamat ulang tahun ya, Bu. Maaf tidak bisa datang lebih awal." Daniel mencium tangan Bu Rusmi, dan Bu Rusmi memeluknya dengan hangat. "Waduh, gak apa-apa, Nak. Sebenarnya juga tidak perlu repot-repot datang. Ini kan perayaan pertambahan umur, tidak seharusnya dirayakan. Tapi gak tahu nih kenapa anak-anak merencanakan semuanya. Ayo masuk, makan malam sebentar lagi siap. Al, layani suamimu. Siapkan air panas. Mungkin dia ingin mandi." Bu Rusmi memberi perintah. Sementara Alma masih tercengang melihat Daniel. Dia tidak menyangka pria itu akan menyusulnya ke Surabaya. Padahal dia ingin sekali menghindarinya. Alma salah tingkah. Perasaan bersalah menyelimutinya. "Ajak dia ke kamarmu, Al. Suruh ganti baju. Dia masih pakai baju kantor loh." Nisa berbisik, membuyarkan lamunan Alma. Bajunya diganti dulu, Kak." "Aku tidak bawa baju ganti," jawab Daniel. Gimana ya? Pakai bajuku, ukuran tubuh kami sama." Tiba-tiba Jiko yang dari tadi dia membuka suara. "Tidak perlu." "Tidak apa-apa. Sayang, tolong ambilkan bajuku di kamar," pinta Jiko pada Nisa yang berdiri tak jauh darinya. Tanpa diperintah 2 kali, Nisa langsung ke kamarnya dan mengambil baju Jiko dari dalam koper. 3 menit kemudian, dia datang dengan baju di tangan. "Ini Al, pakaikan baju ini padanya." Nisa mengelingkan nakal. Kemudian dia menarik tangan Jiko, menjauh dari pasangan pengantin baru itu. "Ini bajunya, Kak. Air hangatnya akan kusiapkan." Tanpa menunggu persetujuan Daniel, Alma langsung menyiapkan air panas untuk mandi Daniel. Daniel tidak punya pilihan lain. Dia menerima baju Jiko dan mandi air hangat. Selepas itu dia pergi ke ruang makan, tempat semua keluarga menunggunya. "Bagaimana Nak Daniel? Apa pekerjaannya lancar?" "Iya, Bu, alhamdulillah lancar. Hari ini Ibu senang sekali. Anak, menantu, dan cucu Ibu berkumpul semua di sini. Andaikan ayah kalian masih hidup, dia pasti akan bangga melihat kalian seperti ini. Bagaimana kalau besok kita pergi berkunjung ke makam beliau?" tanya Bu Rusmi pada anak-anaknya. Mereka semua setuju. Besok pagi mereka akan pergi ke kampung halaman yang sudah lama tidak mereka kunjungi.